Sudah menyanyi? Sudah. Dicek absensinya dulu ya. Buku sama pulpen disiapkan dulu. Ini yang tidak berangkat siapa ya? Apa para dapatkan dulu? Berapa dapatkan dulu ya? Adi Irfan, Ilmi Rusdi, ya. Ana Dalmaulida, Aninda Saskia, Aprilia Aksari, Elsa Kirana, Farel Ardianto, Febrian Murniawan, Ilham Saputra, Lulu Kosia, Luciana, Muhammad Zidan, Maftu Hendra Wibowo, Miranda Asmawati, Muhammad Ibra Pratama, Muhammad Desta Sugianto, Muhammad Arga, Muhammad Rizdan Dir Atala, Muhanifah, Nabila Zara, Nadia Septiana, Novi Hidayatus Soleha, Putri Fatima Azhara, Putri Rika Yumia, Rizky Bisaputra, Riyandi, Skar Putri Ariandi, Silvi Virus, Safa Arista Sawa, Sofi Yatur Rahman, Safira Nurul Aini, Feni Agita, Vera Ningtyas, Zahra Ayudiana, Zahrina Rahmatia Putri, Zalfa Alia. Ini berarti nil ya. Gimana kabar anak-anak? Buat ini ya. Mungkin ada yang belum sarapan? Sudah semua? Terus kok nggak ada semangatnya? Atau punya yel-yel lain di kelas ini? Biar lebih semangat pagi gitu. Yuk kita bareng-bareng bilang pagi, jutek pagi. Ya, boleh ditambahkan lagi gitu. Yuk, boleh? Ya, hitungan 3 mundur ya. 3, 2, 1. Pagi, jutek pagi. Nah, kayak gitu kan lebih semangat gitu. Ya, untuk hari ini Pak Randi ingin memberikan materi atau tema tentang keyakinan kelas. Mungkin kalian nggak asing dengan kata keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu di setiap kegiatan di sekolah, di lingkungan kelas pasti ada keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa? Coba, ada yang mungkin tahu? Atau baru dengar? Atau nggak tahu sama sekali? Yuk, yang perempuan, keyakinan kelas itu apa? Boleh tunjuk jari? Kan sudah kelas 11, pastinya tahu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Yuk, terus mungkin tahu? Keyakinan kelas, yang perempuan? Boleh tunjuk jari, Pak, keyakinan kelas itu ini gitu. Masa nggak tahu? Yuk, kasih contoh satu anak. Ada di sini keyakinan kelas pernah dilakukan waktu kelas 10? Nah, contohnya apa?
Yuk, keyakinan kelas. Mungkin bisa sedikit ada yang tunjuk jari tentang keyakinan kelas. Yang perempuan mungkin yang kritis cara berpikirnya. Apa Mbak keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Terus yang lain boleh kesepakatan kelas. Peraturan kelas. Yuk, yang perempuan sebelah sini jangan sampai kalah dengan sebelah utara. Kira-kira apa? Keyakinan kelas. Yuk, yang semangat kan masih pagi. Keyakinan kelas itu disetujui oleh siapa? Satu kelas. Itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita bisa jabarkan dengan definisi kita mempunyai tujuan cita-cita tertentu. Ya kan? Kan kita hidup juga punya tujuan. Kan kayak gitu intinya. Dan keyakinan kelas sebagai semangat kita belajar untuk mencapai masa depan. Ya, cita-cita kita seperti apa yang diharapkan kita bisa dibentuk hal kecil, yaitu tentang keyakinan kelas. Tadi sudah ada yang menyampaikan seperti kesepakatan kelas di suatu lingkungan, ya, apalagi di dalam lingkup pendidikan di kelas itu pasti adanya kesepakatan. Ya, salah satunya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi yang namanya kesepakatan yaitu ada dua belah pihak. Kan nggak bisa satu pihak, kedua belah pihak harus saling setuju atau sepakat. Contohnya tentang keyakinan kelas, kira-kira apa? Contohnya salah satu keyakinan kelas, menghargai teman. Ya, jadi di dalam lingkup kelas itu ada yang namanya salah satunya menghargai teman. Kita jelas kita itu manusia bukan individu, tetapi kita manusia yang sosial. Pasti membutuhkan orang lain, bukan individualisme. Kita nggak boleh egois, ya kan? Terus yang kedua apa? Yuk, di dalam lingkup kelas ada menghargai, terus ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Menghormati satu dengan yang lain. Terus apa lagi? Bertanggung jawab. Apa lagi? Yang perempuan, yuk. Kita masih pagi, masih segar. Kira-kira apa? Jadi nanti keyakinan kelas itu kita bisa merubah kalimat atau kata yang negatif menjadi positif. Ya kan? Kalau kita bicara dengan kata negatif, kita terdengarnya nggak enak. Ya kan? Seandainya kita kok dibilang, "Hei, kamu jangan membuang sampah di situ." Kesannya dia marah sama kita. Ya, atau ada tulisan dilarang membuang sampah di sini. Kesannya kita itu merasa tak pernah dihargai. Kan? Nah, di sini keyakinan kelas kalian sudah paham dan sudah tahu. Nah, di sini kalimat-kalimat tersebut yang berbentuk negatif kita ubah menjadi positif. Biar di kelas ini mempunyai rasa saling menghargai. Gak ada saling membuli. Ya kan? Nah, contohnya apa tadi? Kira-kira apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, tidak membuang sampah sembarangan. Ini kata negatif. Kita buat yang positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, ketika kita melihat kalimat dua tersebut, kita berasumsi, ya, kalau
membuang sampah pada tempatnya, kita membacanya juga enak, ya kan? Tapi kalau kita sering membaca dengan tidak membuang sampah sembarangan, kesannya terlalu negatif. Ya di sini keyakinan kelas kita ubah, yaitu kalimat-kalimat negatif yang setiap hari kita pakai, kita sedikit demi sedikit kita ubah menjadi kalimat positif. Contohnya apa lagi? Di sekitar lingkungan sekolah aja dulu, atau di lingkungan kelas. Yuk, kira-kira apa? Tidak boleh membuli, ya. Tidak boleh membuli teman ya. Nah, tidak boleh membuli teman, bullying, ya. Terus kalimat positifnya apa? Menghargai teman, menghargai sesama atau menghargai teman. Ini kalimatnya menghargai. Nah, ini kalimat dari negatif menjadi positif. Satu lagi, contohnya apa kira-kira? Kira-kira apa? Satu lagi, kalimat yang sering kalian dengar, yang intonasinya itu negatif, kita ubah menjadi positif. Ayo, kira-kira apa? Masih pagi, harus semangat. Satu lagi. Ayo, kira-kira apa? Ini tentang keyakinan kelas. Apa Mbak? Salah satu contoh. Yuk, yang cewek jangan kalah dengan yang perempuan, yang laki-laki. Yuk, kira-kira apa? Satu contoh lagi, satu aja. Kira-kira apa? Tidak berbicara kasar. Boleh. Oke. Tidak boleh berbicara kasar. Ya, ini di dalam keyakinan kelas, ya kan? Ada kata tidak boleh berbicara kasar. Ya, nggak boleh. Ya, apalagi kita anak pendidik, ya, kita didikan. Jadi kata kasar itu kita ubah menjadi kata yang positif. Ya, apakah di sini sering anak yang mengucapkan kata kasar? Ya. Tidak. Tidak sama sekali. Benar? Nah, kalau sudah nggak ada, berarti kalian sudah bisa memanusiakan manusia, bisa menghargai satu dengan yang lain. Kira-kira kalau tidak boleh berbicara kasar, kita ambil kata positifnya seperti apa? Berbicara yang sopan, ya boleh. Bicara yang sopan. Ya. Mungkin biar lebih semangat lagi, para dikasih kayak ini kertas. Coba kamu buat satu kata atau satu kalimat yang setiap hari kalian dengar, yang mungkin kalian lihat, mungkin di rumah, mungkin di sekolah ataupun di kelas. Kalimat itu yang merupakan kalimat negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Setuju? Setuju ya. Nanti kita tempelkan di sebelah papan yang kiri. Ya. Mungkin 4 anak satu ya, atau satu bangku 2 anak, itu ininya 1. Cukup saja. Kalimat boleh, kata juga boleh.
Ya, diskusikan dengan teman sebangku. Ya. Pak. Oh, belum. Ya. Ini Mas. Yuk, buatlah kata yang kalian tahu, yang kalian ketahui mungkin. Ya, referensinya dari mungkin kalian ketemu dengan teman, kalian membaca itu kalimat negatif, terus kita ubah menjadi kalimat positif. Ya, dilarang memukul, berarti kita bisa menyayangi. Kan gitu ininya. Ya. Yuk. Satu bangku diskusikan dengan temannya. Terus nanti kita tempelkan. Sini ya. Kasih nama atasnya boleh. Kasih nama. Nanti itu akan terbentuk sebuah keyakinan kelas. Para dikasih waktu 5 menit untuk diskusi ya. Mungkin di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah ini. Dilarang atau tidak itu rupanya nanti sebenarnya diganti kalimat. Dapat boleh, kata juga boleh. Ya negatif dulu diganti positif. Ya. Dilarang mencuri. Boleh. Berarti Pak. Kan banyak dilarang membina, dilarang membuli, dilarang melakukan tindakan-tindakan kekerasan, dilarang membawa senjata tajam di sekolah, ya. Atau dilarang makan waktu pembelajaran, dilarang ribut ketika pembelajaran, boleh. Nanti kita ubah menjadi ke positif. Negatif terus berarti boleh atas bawah boleh kanan kiri boleh ya. Dilarang berantem sebelahnya berarti saling menyayangi itu. Atau dilarang memetik bunga berarti kamu harus memelihara tanaman. Itu perubahannya di kalimat seperti itu. Dikasih nama ya, nanti kita tempelkan di sini. Atau tidak boleh memakai sepatu putih di hari Senin sampai Rabu, ya kan? Nah, itu kita ubah mengikuti aturan sekolah atau disiplin. Kan banyak kalimatnya. Kalau sudah boleh ditempelkan di sana, kasih nama ya.
Sudah? Ya, namanya di sebelah kiri, kanan, ya, memang kan di sini enggak. Yuk, yang sudah berangkat. Ya. Kita tunggu sini. Bawah ya sini. Ya, sini kamu sudah sudah semua? Ayo, yang belum siapa? Yes, bagus sekali. Nah, nggak apa-apa. Yang lain sudah semua? Nah, sudah semua. Ya, ini kita start dulu ya. Boleh? Nah, ya. Kalian sudah membuat yaitu kalimat negatif menjadi positif. Mungkin Pak akan dibacakan satu persatu ya. Nah, yang pertama ada kalimat negatif. Dilarang meletakkan sapu di sini. Atau mungkin sembarangan bahasanya ya. Kalimat positifnya, letakkan sapu pada tempatnya. Nah, dengan satu kalimat ini kalian akan merubah mindset kalian yang negatif menjadi positif secara tidak langsung. Ya. Terus yang kedua ada tidak boleh terlambat masuk sekolah. Ya, tidak boleh kalian terlambat masuk sekolah. Kalimat positifnya adalah tepat waktu masuk kelas. Ya, ini. Terus yang ketiga ada tidak mengolok nama orang tua. Biasanya seumuran kalian itu banyak yang memanggil nama teman itu menggunakan nama orang tua. Secara tidak langsung itu namanya bully. Ya. Kan yang itu dasarnya. Nah, makanya kita ubah kalimat tersebut yaitu menjaga privasi nama orang tua atau kita menghargai. Ya. Kalau bisa setelah adanya keyakinan kelas ini yaitu kalian memanggil teman dengan nama yang dikasih orang tua. Ya, jangan dipanggil orang tuanya. Mungkin kalau sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP banyak yang memanggil dengan nama orang tuanya. Ya, tetapi Bapak Ibu guru tetap ya memberikan kesan yang buruk ketika anak tersebut memanggil teman itu menggunakan nama orang tuanya. Terus ada yang keempat yaitu dilarang makan saat jam pelajaran. Ya, ketika masih KBM, guru masih mengajar, masih menjelaskan materi, ada yang makan. Ya, ini nggak sopan atau
kalian tidak menghargai bapak atau ibu guru. Kalau mau makan nanti ada waktunya, waktu istirahat. Kalau Pak saya haus sekali ketika KBM, ya kalian seandainya kok haus banget terlalu ya, kalian bisa izin dengan gurunya. Bu, saya izin mau minum sebentar. Kayak gitu. Terus ada tidak boleh terlambat jam 7 di sekolah, atau bahasa kita ambilnya itu anak yang sering terlambat biasanya dia mungkin belum mempunyai keyakinan kelas seperti yang kita buat sekarang. Ya, mungkin kalau sudah buat anak itu mungkin sudah tahu ya kalimat negatif, kalimat positif, dan dia setelah pembelajaran membuat keyakinan kelas pasti ada perubahan. Disiplin waktu atau menghargai. Terus ada apa ini? Berempati sesama teman, berempati sama teman. Ya, tidak mengabaikan teman. Jangan sampai kalian satu dengan yang lain itu mengabaikan. Ketika ada uang dikolongi atau dibuat teman. Ketika nggak ada uang dicuekin. Ya, itu nggak boleh. Ataupun kalian menolong. Terus tidak boleh mengeluarkan seragam atau baju OSIS. Itu hari Senin dan Selasa. Kita harus mengikuti aturan sekolah yang ada. Berpakaian rapi dan sopan. Tidak merusak fasilitas kelas, ya. Fasilitas kelas seperti ada kipas angin, proyektor, ada papan tulis, ada belakang itu lemari, ada gorden, ya, atau fasilitas yang lain itu kita jaga bareng-bareng, nggak boleh dirusak. Kan itu yang pakai juga kita sendiri, keuntungannya juga kita yang rasakan, ya kan? Nah, terus dilarang kekerasan. Ya, menjaga perilaku negatif. Boleh. Siswa tidak boleh berbicara sendiri ketika guru sedang menerangkan. Ya, itu sama kayak tadi ketika pembelajaran KBM, kegiatan belajar mengajar, ketika guru sedang mengajar, sedang memberikan materi, siswa atau peserta didik tidak boleh berbicara dengan temannya. Kalau berbicara sendiri kan lebih berbahaya lagi, ya kan? Benar kan? Nah, berbicara dengan teman sebelahnya itu tidak boleh. Terus ada tidak egois pada diri sendiri, itu nggak boleh. Ya, mungkin kalian di sini yang masih punya perasaan egoisme. Ya Pak, saya kok sering mempunyai prasangka buruk, atau Pak saya kok sering marah-marah sendiri, atau Pak saya kok sering tiba-tiba bicaranya kasar pada teman secara tidak sadar. Nah, kalian bisa konsultasi secara langsung dengan guru BK. BK punya ilmu psikologis ya yang bisa memberikan solusi kalian. Ya, ini BK-nya siapa? Nah, Bu Risa. Apalagi BK-nya perempuan, kita diajak curhat aja, Bu. Saya kok sering banget mempunyai prasangka buruk. Ya, pada dasarnya orang itu pasti mempunyai perasaan buruk. Tetapi kalau berlebihan itu tidak baik, ya kan? Nah, kalian bisa konsultasi dengan guru BK. Kan ruang BK dekat. Ya, apalagi kalian perempuan, ya kalian konsultasi dengan guru BK mungkin yang perempuan. Ataupun yang laki-laki, ingin konsultasi secara langsung dengan guru BK yang laki-laki, itu boleh. Ya. Terus ada, kita baca lagi, tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Ya. Mengembalikan barang yang dipinjam. Yowis, oke lah. Tidak berbicara sendiri ketika guru menerangkan. Boleh mendengarkan guru saat menerangkan, sama ya. Jagalah kebersihan kelas. Ya, kelas itu sudah mempunyai mungkin kesepakatan kelas di waktu pembelajaran, ya, tentang jadwal piket. Nah, itu tanggung jawab kalian yang sudah diterjadwalkan dan itu sudah disepakati oleh wali kelas dan siswa. Terus ada dilarang berbicara menghargai guru boleh. Dilarang mengobrol saat guru sedang menerangkan, ya sama. Tidak merusak fasilitas sekolah juga tadi sama.
tidak menggunakan HP saat jam pelajaran atau menghargai guru. Ini mungkin yang masih kontroversial ya. Jadi HP itu kita gunakan dengan semaksimal mungkin. Ketika kita disuruh menggunakan HP, gurunya pembelajaran menggunakan HP, ya kita menggunakan HP. Kalau seandainya gurunya kok tidak diperbolehkan membuka HP, nah kalian jangan membuka HP. Jadi di sini Pak Randi memberikan kesimpulan bahwa keyakinan kelas itu merubah mindset kalian yang negatif menjadi positif. Paham? Nah, mungkin ada pertanyaan dari sini tentang keyakinan kelas? Paham? Nah, ini nanti kita buat dengan diagram mungkin. Nah, bisa nanti dibesarkan tulisannya biar kalian selalu membaca dan ingat. Ya, kata negatif atau kata kasar itu tidak perlu kita ucapkan. Dan di sini. Nah, dari pembelajaran ini para diharapkan kalian mempunyai kesadaran pada diri kalian sendiri tentang bagaimana cara menghargai orang tua, guru, dan teman. Ya, paham? Sepakat? Sepakat? Harus ada perubahan? Ya? Ya? Yaudah, dari pembelajaran tentang keyakinan kelas para dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimi Rusdi dari 11 dari SMK Negeri 3 Kota Pekalongan, kelas 11 TPK 2 kejuruan pertenunan. Di sini saya ingin menyampaikan tentang pendapat saya tentang keyakinan kelas yang telah disampaikan kepada Bapak Randy Okian Fadli selaku wali kelas saya. Dari materi yang sudah disampaikan kepada Bapak Fadli selaku wali kelas saya dengan tema keyakinan kelas ini bisa kita ambil dari pelajaran tersebut, melainkan bahwa dari perkataan yang negatif berubah ke perkataan yang positif, dan begitupun sebaliknya. Dari perkataan positif itu kita bisa merubah mindset kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Setelah kita bisa mendapatkan penjelasan dari Bapak Randy Okian Fadli, secara umum itu dapat merubah mindset kita untuk melihat secara positif hal-hal yang di sekitar kita yang sering disepelekan kepada orang-orang sekitar kita. Untuk sekian pendapat dari saya yang telah disampaikan kepada Bapak Randy Okian Fadli. Mohon maaf bila ada tutur kata maupun kosakata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.